Bali dikasih bonsai. Kalau workshop sudah dimulai, dilarang pergi sebelum usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengawas PAIRSI yaitu Bapak Anandito Birowo ST, Ketua PAIRSI Dr. Nes Sudahar MKes CIP, Ibu Laila Tuzahro SKMMM selaku Sekretaris PAIRSI, Ibu Ari Susanti dari BPKB selaku pemateri hari ini, Dr. Iin Inawati MM selaku moderator hari ini, seluruh panitia dan pengurus PAIRSI yang saya hormati, serta seluruh peserta workshop maturitas SPI Rumah Sakit dalam meningkatkan kapabilitas manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian rumah sakit yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian acara workshop PAIRSI pada hari ini. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga adalah pemutaran video safety briefing, selanjutnya foto bersama, kemudian pembukaan dan pemaparan company profile PAIRSI oleh Ketua PAIRSI, kemudian memasuki acara inti yaitu materi sesi 1, dilanjutkan dengan isoma, kemudian lanjut dengan materi sesi 2, dan yang terakhir adalah penutup untuk acara hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, marilah kita acara hari ini kita buka dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PAIRSI. Peserta yang berada di ruangan ini yang ikut secara offline, kami sampaikan untuk berdiri. Terima kasih.
lanjutkan dengan Mas Pairsi. Kami insan auditor internal Rumah Sakit Indonesia bertugas mengawal pelaksanaan layanan paripurna. Satukan langkah, kobarkan semangat, lalu jaga integritas, profesional dan terpercaya demi kemajuan bangsa. Pairsi, Pairsi, perkumpulan auditor internal Rumah Sakit Indonesia. Jayalah selalu Pairsi. Satukan langkah, kobarkan semangat, selalu jaga integritas, profesional dan terpercaya demi kemajuan bangsa. Pairsi, Pairsi, perkumpulan auditor internal Rumah Sakit Indonesia. Jayalah selalu Pairsi, mari maju bersama. Pairsi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu seluruh peserta. Tahu kan, hampir seluruh wilayah Indonesia rawan gempa bumi? Jangan panik, resikonya bisa kita kurangi. Gempa bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ayo siap siaga, gempanya tidak dapat dicegah, tapi risiko cedera dan korban jiwanya bisa kita kurangi. Ini tips keselamatan pada saat gempa. Saat terasa goncangan gempa, jangan berlari dan jangan panik. Segera drop atau berlutut. Ini akan membuat tubuh lebih seimbang dan tidak mudah jatuh. Lalu cover atau lindungi kepala. Jika berada dekat meja atau benda lain, merangkaklah masuk ke dalamnya agar terlindung dari benda-benda yang berjatuhan. Lalu hold on atau tunggu hingga guncangan berhenti. Jika berlindung di bawah meja, pegang kaki meja agar tidak mudah bergeser. Ingat apa yang harus kita lakukan pada saat gempa? Drop, cover, hold on. Ayo praktekkan pesan ini bersama keluarga. Semua siaga, semua selamat. Memasuki acara selanjutnya adalah pembukaan sekaligus pemaparan company profile Pairsi oleh Ketua Pairsi yaitu Bapak Dr. Nasudahar MKep CIP. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak Sudahar. Terima kasih Ibu Endang. Suara saya bisa didengar? Jelas Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati narasumber dari BPKP, Ibu Ari Susanti, SE, CFRA, GRMA, ERMAP, beserta tim, Bapak Arsawinarso dan juga tim yang lain yang berkenan menjadi narasumber. Ada Bapak Dr. Setia Nugroho, SEM, IBA. Para pengurus Pairsi, pengawas, sekretaris, bendahara, dan seluruh tim diklat yang hari ini beserta peserta di Yogyakarta
Semoga Anda semuanya bisa nyaman dalam mengikuti workshop 2 hari ini nanti. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya sudah lahir, saat ini ada di Bojonegoro. Mohon maaf tidak bisa bersama Bapak Ibu di Jogja. Namun demikian, semangat kita tetap sama. Bagaimana SPI Rumah Sakit ini bisa berjalan, kemudian berkontribusi dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi kita, yaitu rumah sakit. Tentu tidak semua orang bisa dan mau menjalani profesi auditor internal rumah sakit ini. Nah, untuk itu saya akan sedikit cerita bagaimana dengan PAIRSI itu sendiri. PAIRSI yang sekarang menyelenggarakan workshop ini adalah Perkumpulan Auditor Internal Rumah Sakit Indonesia. PAIRSI ini dibentuk dengan tujuan yaitu membantu SPI rumah sakit untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian serta tata kelola rumah sakit Indonesia. Kenapa demikian? Karena awal SPI rumah sakit itu dibentuk, strukturnya ada, tapi orangnya itu bongkar pasang, dan kalaupun ada masih bingung apa yang harus dilakukan. Kebingungan yang dirasakan sama-sama ini adalah sebuah nasib yang sama. Kemudian mendorong kita untuk berkumpul dan membahas bagaimana kemudian kita memperjuangkan SPI rumah sakit ini. Sehingga muncullah PAIRSI dengan sejarah perjalanannya. Ya, selanjutnya Pak. Nah, silakan dilanjut. Nah, PAIRSI sendiri ternyata tidak langsung begitu muncul berdiri, Bapak Ibu. Ini awal mulanya dulu hanya forum komunikasi saja, forum curhat sebetulnya. Tahun 2014 itu kita di Solo, ya karena 2011 itu Semarang sudah ada kayak BIMTEK. 2011 saya baru pertama kali diangkat dari SPI. Terus semua pada bingung, saya curhat, terus kita bentuk forum komunikasi. Nah, karena forum komunikasi dirasa efektif, membantu, saling tukar pengalaman, kita akhirnya 2014 di Solo membentuk namanya AIRS Club. Nah, AIRS Club itu Auditor Internal Rumah Sakit Club. Kalau forum komunikasi itu sendiri dulu diketuai oleh SPI Rumah Sakit Gatot Subroto, RSPAD. Kemudian AIRS Club ini saya yang kemudian diminta untuk memimpin. Nah, baru kemudian AIRS Club itu di 31 Maret 2018 ini ingin kita lebih settlekan begitu ya, lebih terstruktur, sistematis begitu, akhirnya menjadi PAIRSI itu 2018. Nah, waktu itu kita baru sebatas kesepakatan, terus kita kemudian ingin PAIRSI ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara organisasi. Akhirnya kita perjuangkan lika-likunya selama 2 tahun. Lanjut Pak. Nah, setelah kita berjuang maka resmilah tahun 2020, yaitu tanggal 20 Mei ya, 20 Mei 2020 itu terbit SK Menkumham AHU 004-241 AH 0107 tahun 2020. Itu dengan pemrakarsa ya, ada Pak Widartoyo, beliau adalah konsultan di bidang akuntansi dan juga Dewan Pengawas di berbagai rumah sakit. Pak Nandito ini yang memang terbiasa mendampingi dalam penyelenggaraan BIMTEK, saya sendiri, SPI Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro waktu itu, dan Pak Agus ini SPI di Rumah Sakit Wafa, kemudian Pak Kohar ini juga SPI di Rumah Sakit Sidoarjo, Pak Mudakir, Bu Laila di Surabaya, Bu Nuryati di Lamongan, Muhammadiyah Lamongan, dan seterusnya itu. Dan muncullah para pengurus. Ya, pengurusnya sampai sekarang masih, yaitu 2020 kami mengawalinya. Ya, lanjut Pak. Nah, ini adalah para pengurus itu dan saya dipilih secara aklamasi. Ya, lanjut. Tahun 2020 sampai sekarang menjadi Ketua PAIRSI. Nah, awalnya saya kepala SPI rumah sakit dan kemudian
Saya juga sekarang sedang mengelola kampus di Bojonegoro yaitu Stikes Muhammadiyah. Nah, lanjut. Nah, ini adalah susunannya. Ada pengawas Dr. Widartoyo dan Pak Anandito, ketua saya sendiri, sekretaris Bu Laila dan Bu Nuryati. Benderanya ada Bu Dr. Yeni, Bu Mardiah, Bu Hida, dan Pak Siagung Priyatama, serta ada wakil ketua Pak Agus Sugianto SI. Nah, kemudian lanjut. Ini bidang pendidikan yang sering menemani Bapak Ibu BIMTEK maupun workshop, ada Bu Novi, dibantu Bu Endang yang sekarang jadi MC, kemudian ada Bu Putu di Rumah Sakit Darmo, kemudian bidang humas Pak Dr. Kohar, dan bidang hubungan nasional internasional ada Bu Erna, Bu Satriafi, Bu Supatmi, dan Ibu Teresia, serta bidang kerjasama Pak Irisman dan Bu Safitri. Ini banyak dari luar Jawa. Mengingat kepengurusan kami masih di pusat, yaitu Surabaya, tetapi para pengurusnya sudah tersebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ini adalah bidang organisasi Dr. Iin yang sekarang nanti akan jadi moderator, kemudian pengembangan Pak Misbahul dan Pak Budi yang ada di Purworejo, kemudian bidang pertumbuhan ada Pak Yayan di Cianjur, Dr. Purbo di PKU Solo, bidang mutu Bu Lailul dan Dr. Yoah Daneli ini ada di Riau. Nah, lanjut. Nah, visi kami sebagai organisasi auditor internal rumah sakit Indonesia yang profesional dan terpercaya, untuk mewujudkan itu, kita melakukan satu, menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk hari ini dengan BPKP, kemarin dengan Kemenkes, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, kemudian juga melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi, supaya kita menjadi auditor internal yang profesional, serta tidak lupa menerapkan kode etik profesi, untuk membina seluruh anggota menjadi auditor yang bermartabat dan terpercaya. Lanjut, Pak. Nah, ini sifat asas tujuan dan peran, ini sudah kita tuangkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau nanti Bapak Ibu bergabung, tentu bisa akses untuk dokumen-dokumen seperti ini. Lanjut, Pak. Nah, kemudian filosofi dari logo adalah bujur sangkar sebagai bangun yang bisa berdiri di berbagai posisi, mengharapkan bahwa kita bisa independen. Kemudian warna-warna ini memiliki makna bahwa merah adalah berani, energik, dan semangat, biru adalah bijaksana dan komunikatif, inspiratif, dan cinta damai, hitam bisa melindungi, kokoh, ulet, dan kaya. Lanjut. Nah, apa saja kegiatan yang selama ini kami lakukan, yaitu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita telah menyelenggarakan berbagai program, antara lain, lanjut, yaitu rekrut anggota sudah ada 230, yang itu adalah anggota yang mulanya hanya 9, yaitu pengurus saja, tahun 2020, kemudian 4 tahun kemudian ada 230, ini sudah menyebar di 17 provinsi, dan ada 35 kabupaten kota. Nah, termasuk Bapak Ibu yang sekarang sudah hadir di ruang workshop maupun ada di ruang Zoom meeting online, bila perlu bergabung nanti bisa untuk kita berikan kesempatan bergabung. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah cara mendaftar. Nanti Bapak Ibu bisa klik web kami dan di sana ada panduan langkah-langkahnya. Nanti bisa diikuti, kemudian nanti bisa menjadi anggota. Lanjut. Apa sih hak dan kewajiban bagi anggota? Tentu ada hak-hak yang kemudian kita bisa fasilitasi Anda untuk memperoleh fasilitas-fasilitas. Termasuk juga ada beberapa kewajiban yang nanti perlu kita ikuti. Tetapi selama ini banyak kemudahan-kemudahan yang kemudian kita berikan kepada anggota dalam rangka mengembangkan keilmuan, kompetensi, dan profesionalitasnya. Lanjut, Pak. Nah, apa saja keuntungannya? Banyak ya. Di samping secara pribadi dan secara institusi, nanti Anda Bapak Ibu itu bisa ada semacam jejaring. Kemudian kita ada saling sharing. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang bisa diakses, yang menjadi referensi bersama. Ya, termasuk ini adalah langkah kita dalam mewujudkan sertifikasi
Karena salah satu tanda kompetensi adalah kita punya sertifikat kompetensi. Kemudian bagaimana kinerja kita mutunya bisa ditingkatkan terus dengan pembinaan dari organisasi, termasuk bagaimana kita menjaga kode etik profesi dan standar, ya kita kembangkan bagaimana audit, SOP, pedoman, panduan itu selalu kita update dan kita kembangkan, termasuk jenjang karir auditor. Nah, termasuk juga pelaksanaan bimbingan teknis, termasuk review eksternal dan in-house training juga. Lanjut, Pak. Nah, pelatihan yang telah kami lakukan sudah banyak ya, sejak tahun 2020, ada bersama BPKP, kemudian bersama Inspektorat Jenderal Kemenkes, kemudian juga bersama para konsultan di bidangnya, yang semua itu kita maksudkan dalam rangka memberikan peningkatan kompetensi dan juga untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi kita, rumah sakit. Ya, lanjut, Pak. Nah, termasuk juga bagaimana sih kita berupaya untuk membekali para peserta dengan berbagai materi terkait. Jadi, materi yang harus dikuasai SPI sebagai auditor internal tidak hanya terbatas pada audit, tapi juga seputar apa bidang audit itu. Lanjut, Pak. Nah, termasuk bimbingan-bimbingan yang lain, yaitu tentang perpajakan, keuangan, pelayanan, mutu, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh waktu kita kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes, langsung Inspektur Jenderal yang berkenan memberikan pembinaan, ini adalah para peserta waktu itu dengan BPKP, yaitu tentang pembinaan jabatan fungsional auditor dari BPKP, kemudian lanjutnya, ini juga masih dengan BPKP, kita aktif untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi. Lanjut, Pak. Dan termasuk penyusunan kode etik dan standar audit yang itu kita lakukan secara annual ya. Setiap tahun kita ada semacam rapat kerja, workshop dan seterusnya. Lanjut, Pak. Termasuk juga event-event yang sifatnya pembinaan secara langsung ya, baik yang tatap muka kita kumpulkan maupun kita hadir ke rumah sakit untuk semacam studi banding ya, dan termasuk juga rapat kerja untuk penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan program. Lanjut. Nah, termasuk hari ini kita adalah bimbingan yang sifatnya teknis ya. Ini juga kita lakukan rutin tiap bulan, selalu kita usung tema-tema menarik yang sesuai kebutuhan para anggota. Lanjut. Untuk itu, mengingat pentingnya keberadaan SPI, Bapak Ibu, mari kita bergabung di PAIRSI, karena dengan bergabung di PAIRSI nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak fasilitas dan kemudahan, serta support system dari organisasi profesi. Dan ini adalah organisasi auditor internal rumah sakit pertama yang ada di Indonesia. Kalau ada asosiasi auditor internal itu biasanya masih bersifat umum dan lintas entitas. Ada SPI Bank, ada SPI PT, ada SPI BUMN, dan seterusnya. Tapi PAIRSI ini memang khusus bagi kita SPI rumah sakit. Demikian yang bisa saya ceritakan Bapak Ibu, dan tentunya pada hari ini Bapak Ibu sudah ada di jalur yang benar, telah bersama para SPI rumah sakit dan nanti akan dibimbing langsung oleh BPKP dalam rangka bagaimana kita lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai SPI maupun secara organisasi SPI rumah sakit akan lebih berkembang lagi. Untuk itu selamat mengikuti workshop. Semoga dengan workshop ini Bapak Ibu nanti menjadi pelopor-pelopor, pionir-pionir yang memberikan nilai tambah bagi rumah sakit masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Ketua PAIRSI kita, yaitu Bapak Sudahar. Terima kasih Bapak Sudahar atas pembukaan dan juga pembacaan company profile PAIRSI. Dan Bapak Ibu sekalian, peserta yang ada di ruangan, sebelum kita melanjutkan acara, monggo mau ambil
mengambil coffee break ada di belakang, ya Bapak Ibu. Silakan bisa mengambil kopi, teh, dan kuenya di belakang ruangan ini. Terima kasih.